Nanti saya akan upload di. Ya, Oke, mungkin bisa dilanjut aja ya, ya, Pak silakan. Agus. Pak Agus belum jadi co-host, jadi mungkin eh, Gimana? untuk buka tutup audionya harus saya yang kontrol mungkin dari sini. Jadi mungkin Pak Agus kalau bisa jangan nutup itu lagi ya, audio, karena Iya, karena saya tidak bisa membuka semuanya. baik, baik, baik. Saya rasa mungkin untuk di pertemuan sekarang ini tidak bisa dihadiri banyak teman-teman, banyak yang nggak bisa masuk, Pak. Jadi hanya hanya terbatas Oh, kapasitas di 100 partisipan saja. Nah, ya, mungkin foto, minggu depan foto, kita coba maksimalkan. ya, ya, fotonya nggak bilang dia ya. Oke, Ya, oke. itu aja mungkin Pak Agus, silakan dimulai Pak Agus. Bu Eko sudah masuk ya, Bu Pak Eko Ronald? belum, Bu Eko belum bisa masuk kayaknya ya? Bu Belum, itu, Bu Siti belum bisa Nuryati. masuk Bu Eko. Tadi telepon saya karena memang terbatas di apa kapasitas Bu Bu Udah 100 orang. Pengawas, hanya di 100 orang. Bu Pengawas, Bu Siti. Bu Oh, udah Siti bisa. pun belum Karena bisa terlambat, bergabung, karena terlambat. belum bisa bergabung. Hmm, oke. Terlambat. Iya. Ya. Oke, silakan mungkin dilanjut aja Pak Agus. Siap, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua KKPS, Bapak Tarif Bustaman MPD, yang juga sekaligus sebagai narasumber pada acara webinar pada malam ini. Yang saya hormati Apa? Ibu Pengawas Gugu 1, ya, kalau tidak salah. Yang saya hormati Ibu Ketua FMK3S, Ibu Sri Rahma Ekawati MPD. Yang saya hormati dan banggakan seluruh pelaksana kegiatan webinar Komunitas Belajar Bekasi Selatan, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar session pertama yang digagas oleh komunitas belajar KKG Kecamatan Bekasi Selatan. Dan tema yang akan diangkat pada malam ini adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan P5. Selawat serta salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Agus Herlana yang akan memandu acara ini sampai selesai. Baiklah hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan rangkaian mata acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun susunan acara kegiatan webinar pada malam ini adalah: yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian disusul pemaparan materi, kemudian acara kelima adalah tanya jawab, dilanjutkan doa dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, silakan duduk dengan tertib. Indonesia kebangsaan
Ini apa? Tes. Demikian telah kita ikuti bersama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, dan karena kebetulan seharusnya sambutan yang pertama akan dilaksanakan, akan disampaikan oleh Ketua FMT 3S, K3S, namun karena beliau tidak bisa memasuki ruangan Zoom, dan untuk sambutan yang kedua pula, Ibu Hajah Nuriyati, Siti Nuriyati juga kayaknya beliau tidak bisa masuk. Barangkali kita lanjutkan saja. Baik, hadirin, kita skip saja. Hadirin sekalian, peserta seminar, sekalian langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi webinar, yang juga ada nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah pemateri selesai mengeluarkan materinya. Nah, berikutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara pada webinar berikut. Yang pertama adalah ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Kemudian yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya, dan mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Kemudian keempat, tanpa berpanjang kalam, marilah kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Tarif Bustaman MPD, kami silakan Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, mungkin sedang mendengar Ketua FMK3S beserta rekan saya Ibu Pengawas Wajah Siti Nuryati yang sampai saat ini belum bisa masuk karena keterbatasan roomnya, kebutuhan kuotanya yang memang hanya cukup 100 partisipan. Mudah-mudahan untuk berikutnya, sesi berikutnya kita buka partisipannya yang lebih banyak, nanti kita siasati. Wabil khusus guru-guru penggerak, para penggerak, guru-guru hebat yang ada di sini. Alhamdulillah, saya merasa bangga, merasa besar hati karena para guru penggerak bisa kami rekrut untuk belajar bersama. Mudah-mudahan dalam eh, kegiatan ini kita saling sharing. Mohon maaf, eh, bukannya narasumber, kita sharing saja. Barangkali karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, walaupun saya pengawas, tapi memang kita sama-sama belajar mandiri. Ada di PMM, ada di online dan sebagainya. Itu semuanya kita kumpulkan materi dan saling berbagi. Andai kata dalam hal ini ada kekeliruan, kita bisa saling sharing. Mudah-mudahan. Salam dan salam mari kita limpah curahkan kunjungan alam serta Muhammad Rasulullah SAW yang mudah-mudahan keluarga sahabat dan kita semua di akhir mendapat sahabatnya dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, mohon izin kepada pembicara nanti karena pada acara saya ini ada tanya jawab, eh, barangkali bisa dibuka ya pada nanti ada kan ada harus ada yang dijawab karena supaya hidup, ya, supaya saya kalau tidak ada sendirian tadi ada nanti ada saling tanya jawab, bisa disepakati begitu Pak Ronald? Halo. Siapa? Oh iya nanti. Ya, oke, bentar ya. Oh, sebentar saya share-nya. Oke, ya, mana ya? Ya, bentar ya.
Oke, kelihatan? Bisa terlihat? Halo? Terlihat Pak, terlihat. Oh iya, iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, eh nanti saya minta dengan sangat Bapak atau Pak Ronald atau yang lainnya atau membawa acara untuk me-unmute eh, teman-teman ya. Baik, dalam hal ini kita akan memahami proyek profil kuru- kurikulum Merdeka. Nah, di proyek profil ini sengaja saya tampilkan di awal karena apa? Karena kita kegiatan belajar mengajar sudah berjalan sudah beberapa bulan. Mungkin bagi kurikulum Merdeka yang mengambil mandiri berubah, yang baru saja mulai, mungkin akan kebingungan seperti apa, kapan dilaksanakannya eh, proyek profil atau P5 atau penguatan proyek profil Pancasila. Kok nggak bisa ya, Ronald ya? Ya Pak. Ini kealingan, coba saya kecilnya bisa. Oh, oke. Ya, ya. Oh, ini nama saya nggak usah dibahas. Ya, nah maksud saya ini keterlibatan atau kesepakatan bersama, kita terlibat aktif tanpa sungkan, hadir penuh dengan kesadaran, dilanjutkan dengan aksi nyata. Mengapa saya bilang di unmute? Karena ada diskusi nanti. Mohon kesediaan nanti Pak Ronald untuk membuka semua ya. Karena di sini tanpa sungkan. Di sini kita kesampingkan ya Iya jabatan. Pak. Kita kesampingkan kita adalah mitra, partner kerja. Supaya nanti ada pertanyaan atau ada apa saja, kita anggap teman biasa. Jangan beranggap saya adalah pengawas dan Bu Widar adalah kepala sekolah, saya lihat Bu Widar. Kita halo, oke. Hmm, Ya Pak, sudah bisa Pak. ya. Oke, oke, Bapak Ibu, kalau kemudian kita akan bayangkan murid-murid kita, murid-murid Bapak Ibu, 10 atau 20 tahun lagi. Apa keterampilan, sikap, dan nilai yang mereka miliki ketika lulus sekolah nanti. Ya, kita bayangkan kalau sekarang sudah diterapkan, karakternya seperti apa. Kita tanamkan 20 tahun lagi akan terlihat. Jangan sampai nanti 20 tahun yang akan datang bahwa murid-murid kita jadi pejabat atau jadi anggota dewan dalam rapat saling lempar bangku. Nah, itu perlu ya. Kemudian ini tujuannya, yaitu profil pelajar Pancasila yang sering didengungkan, yang ada 6 dimensi, ini ada kulitnya saja, tapi perlu pengawalan seperti apa. Nah, kalau ingin lihat di dalamnya, boleh di-scan, silakan. Itu ada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum mereka. Ini ada semua, dan saya juga mengambil dari sini. Silakan, kalau yang mau yang scan. Atau nanti bisa di-download, bisa. Oke. Ya. Nah, kemudian sekilas tentang pembelajaran di kurikulum mereka, ada intrakurikuler yang berbasis mata pelajaran. Sebenarnya ada co-kurikuler, yaitu profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Kita lihat yang intrakurikuler itu ada CP, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada rencana pembelajaran. Nah, co-kurikuler yaitu di dalamnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Udah sering ya. Nah, orang yang memiliki kompetensi, orang yang bagaimana? Kita lanjut. Yang pertama adalah orang yang berpengetahuan, punya pengetahuan. Kemudian setelah tahu dia memahami apa yang dia tahu, kemudian mempunyai keterampilan.
dia terampil. Ini lanjut dengan di aksi nyatanya, perilakunya. Lalu melakukan aksi atau dibagikan. Nah, ini adalah orang yang mempunyai kompetensi. Orang yang memiliki kompetensi adalah orang yang berpengetahuan dan memahami pengetahuannya, kemudian terampil dan berperilaku serta melakukan aksi. Ini salah satunya adalah uh, konsep dari konsep dari orang yang memiliki kompetensi. Pelajaran berbasis proyek tujuannya ini penanaman karakter yang profil pelajar Pancasila. Dan saya sering menyebutnya adalah makan roti manis, beriman, bertakwa kepada Indonesia dan berakhlak mulia, kan yang berbenekaan global, ro-nya gotong royong, t-nya kreatif, man-nya mandiri, nis-nya bernalar kritis. Ini sering sering kita bahas, sering kita ucapkan. Nah, ini maksud saya, saya belum. Maksud saya ini supaya di unmute itu kita ada permainan, Pak. Ada permainan setuju atau tidak setuju. Sudah dibuka Pak Oh, pengawasnya. sudah. Oke. Teman-teman semuanya sudah bisa buka Oh, mute sudah. sendiri. Oke, baik. Kita nggak usah tulis ya, disebut saja. Nah, di sini ada setuju atau tidak setuju. Tidak ada jawaban yang salah. Pokoknya setuju. Nanti siapa bilang setuju atau tidak setuju. Ya, oke kita mulai. Bisa dites. Halo, tes. Halo. Ya, Bu Idar ada tadi. Ya, Ya. ya. Oke. Bisa. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Ya, setuju atau tidak setuju? Nih. Pembelajaran berbasis proyek bisa selesai dalam durasi waktu pendek. Setuju. Setuju, Pak Tarif. Beda gimana beda? Setuju? Pak. Setuju. Pembelajaran berbasis proyek bisa selesai dalam durasi waktu pendek. Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang setuju. Oke, tidak yang salah nanti kita bahas. Lanjut ya, lanjut. Nah, setuju atau tidak setuju pembelajaran berbasis proyek selalu menghasilkan produk berupa barang. Tidak. Tidak setuju. Tidak setuju. Nah, yang tidak setuju siapa tadi? Maaf. Tidak setuju. Apa itu? Dari Pak apa? Apa alasan tidak setuju? Ada alasannya? Yang tidak setuju beri alasan, yang setuju alasan. Pembelajaran berbasis proyek juga bisa berupa akhlak hasilnya, Pak. Iya. Oke, ya itu yang tadi yang setuju. Apa alasannya? Tidak ada yang salah ya. Ya. Kita nanti bahas. Nah. Ya, jawabnya kebanyakan tidak setuju ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek selalu menghasilkan produk berupa barang. Tadi bilang alasannya tidak setuju. Kenapa? Tidak setuju. Kenapa? Karena bisa sikap, Pak. Iya, bisa sikap. Atau tingkah laku. Tingkah laku, iya. Bisa penampilan, Pak. Penampilan. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, setuju atau tidak setuju pembelajaran berbasis proyek tidak ada hubungannya dengan diferensiasi pembelajaran. Ya. Sebut namanya, mohon maaf ya, saya sambil kenal. Pembelajaran setuju atau tidak setuju bahwa pembelajaran berbasis proyek tidak ada hubungannya dengan diferensi pembelajaran. Tidak setuju. Tidak setuju siapa? Tidak ada hubungannya dengan diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek tidak ada hubungannya dengan diferensi pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju, Pak. Alasannya? Karena pembelajaran ada berbasis hubungannya. proyek juga salah satu diferensiasi dalam pembelajaran, Pak, berpihak kepada murid. Oh, itu pasti yang jawab guru penggerak tuh. Ada diferensiasi produk. Iya, jadi ada diferensiasi. Justru profil pelajar Pancasila, proyek profil itu memang ada diferensiasi. Oke, lanjut. Setuju atau tidak setuju? Proyek profil, maaf saya menyebutnya karena P5 itu kadang-kadang suka salah. Ini ya, ada P3, ada P5. Ini setuju dari kementerian atau dari yang menatar ini, kita sebut proyek profil aja. Proyek profil itu artinya
project P5 ya. Saya mau project profil. Dengan Project profil mengadakan harus karya ditutup dengan mengadakan pameran karya atau pentas pertunjukan. Setuju atau tidak setuju? setuju. Tidak Harus. setuju, Tidak Pak. setuju. Tidak Oke. setuju. Setuju lagi, Pak. Ya, setuju. Kalau misalnya mengadakan pameran pentas karya, mungkin bagaimana kalau sekolah tersebut ya, ekonominya ya dan sebagainya ya. Ya, Barangkali itu. Ya, kalau punya uang sih boleh-boleh saja. Tapi menjawab kebanyakan tidak setuju ya. ya tidak Nanti kita setuju. bahas. Nanti kita bahas apa. Yang setuju boleh, setuju boleh. Boleh setuju boleh. Bebas ya. Nah, produk pembelajaran berbasis proyek harus berhasil. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak Tidak setuju. setuju. Tidak Alasannya? setuju lagi, Pak. Alasannya? Dan Karena kita fokus ke proses, Pak. Iya, proses ini guru penggerak PB nih. Dan Pak Randy berkesinambungan, Alansor, Pak. Pak. Iya, iya harus apa Tepian tidak harus. Cikunir, Pak. Oh, Cikunir. Bukan guru penggerak ya? Ya, Bapak. Iya, Nah, Pak, guru Bapak penggerak. kita. Oh, pasti itu dah. Ya. Nah, kita bahas pelan-pelan mungkin ya. Jadi proyek itu serangkaian tugas untuk membuahkan suatu hasil. Hasil adalah produk. Nah, produk barang atau bukan barang. Berarti produk itu bisa berupa barang, bisa tidak ya. Oke. Kemudian produk itu aksi, katakan. Nah, itu yang tadi. Ya, kemudian kalau kalau ini silakan saja kalau sudah punya ya nggak apa-apa. Kalau belum tinggal tentang proyek pengetahuan profil belajar Pancasila silakan di. Kalau sudah guru kurang pasti boleh punya semua. Ya. Kalau sudah punya kita lanjut ya. Oke. Ya. Ini saya ngutip ya, ngutip. Pembelajaran berbasis proyek adalah ini adalah pendekatan kelas yang dinamis, di mana murid secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Jadi yang saya garis bawahi, yang saya blok, yang kuning ini adalah masalah dan tantangan dunia nyata. Jadi berbasis proyek berarti harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, berarti nggak usah dibahas ya. Masalahnya apa? Misalnya di sekolah, masalahnya apa? Sampah berserakan, kemudian ada pembulian. Nah, ketika ada masalah, nah itu baru eh, apa namanya dibahas. Anak disuruh eh, mencari apa namanya membahas tentang masalah-masalah yang ada di sekolah itu. Kemudian dia termasuk dia ke dalam dunia nyata. Ini dari Edutopia. Nah, ini kita lanjut. Proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila yang disingkat proyek profil adalah proyek lintas disiplin ilmu yang berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di sekitar lingkungan masing-masing sekolah. Jadi kebutuhan masyarakat atau permasalahan. Kalau tidak ada masalah, perlu dibahas nggak kira-kira? Perlu kita buat proyek profil nggak? Halo? Project Kalau tidak ada masalah, tidak ada isu. isukan. Iya, harus ada isu. Isu dari siapa? Dari murid, idenya dari murid. Ya. Oh, ini coret-coret ya. Siapa ini? Oke. Nah, kita lanjut. Pembelajaran berbasis proyek memberi kesempatan untuk murid belajar mandiri secara individu, kelompok kecil maupun kelompok besar. Nah, berarti berkolaborasi, boleh berkelompok banyak, besar, boleh berkelompok kecil, bahkan juga boleh individu. Bisa kita pahami ya ini. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek memberi kesempatan murid
untuk melalui proses pembelajaran yang berbeda, kesiapan berbeda, dan produk yang berbeda, diferensiasi. Tadi betul ya. Jadi berbasis proyek adalah berdiferensiasi. Ya sih. Ya, betul. Tadi betul kan? Yang tadi pernyataan tadi adalah tidak setuju ya. Nah, tadi tidak ada hubungannya, berarti tidak setuju bahwa memang project profil itu ada pembelajaran yang diferensiasi. Kalau guru Ya. gerak sudah hebat banget tuh berdiferensiasi seperti apa ya. Ya, kita sudah mulai jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan bahas sedikit-sedikit. Yang berikut memungkinkan murid untuk memahami konsep melalui praktek, belajar mencari informasi dengan mandiri. Nah, berarti memungkinkan murid untuk memahami konsep melalui praktek, belajar mencari informasi dengan mandiri. Perlu perencanaan yang matang dan memperhitungkan rentang waktu belajar untuk mendesain pembelajaran berbasis proyek oleh guru. Nah, berarti tadi kalau dalam waktu singkat, setuju nggak tuh? Proyek profil dilaksanakan dalam waktu singkat. Jadi jawabnya ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Berarti apakah bisa dalam waktu singkat proyek profil dilaksanakan? Tidak. Tidak, ya. Karena bertahap, ya bertahap. Ya harus ada idenya, ada masalahnya, ditemukan. Setelah ditemukan berarti dibayangkan bagaimana caranya. Setelah dibayangkan lalu di prototipe dicoret-coret seperti apa harusnya dan baru ada aksinya. Oke, jadi perlu perencanaan yang matang. Nah, berarti pada saat melaksanakan proyek profil, mohon maaf, eh, itu guru sebagai fasilitator atau sebagai guru dalam hal ini sudah melaksanakan proyek Fasilitator. profil. Kira-kira Fasilitator, Pak. iya, fasilitator, fasilitator ya. Jadi pada saat kita melaksanakan fasilitator, kesampingkan jabatan kita sebagai guru, tetapi kita memfasilitasi agar anak punya ide, agar anak mencari masalah sendiri, bahas sendiri, pecahkan sendiri, dan apa namanya, men-share sendiri, bukan apa lah istilah men-share itu, membagikan sendiri hasilnya. Berarti harus apa namanya, harus secara matang dalam waktu yang lama dan ide sendiri. Proyek tingkat awal, guru atau fasilitator ya, pihak sekolah. Penentuan tema proyek profil tingkat mahir oleh murid dan guru. Nah, pada awal ini karena kita baru ya, baru memasuki mandiri berubah, ya wajar kalau guru yang menentukan tema. Dokumen satunya ditentukan ya temanya tahun ini berapa tema dengan persentasenya 20%, 20% dari 6 tema. Ya. Silakan dari 6 tema. Dulu 5 sekarang 6 kalau tidak salah. Ya. Itu akan ditentukan kalau sekarang boleh hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang sekarang. Tetapi nanti untuk tahun depan di, di, disuruh siswa menentukan tema sendiri. Tapi ingat, dalam menentukan dalam membuat proyek profil bukan berarti guru nih sebagai guru membuat PPT misalnya tentang sampah. Sampah adalah bla bla sebagainya. Itu tidak usah. Karena anak harus mengalami ya, nyata dalam pengalamannya sampah seperti apa, masalahnya apa dipecahkan sendiri. Nah, kita sebagai memfasilitasi sebagai fasilitator, berarti kita hanya memfasilitasi semua ide, semua yang memecahkan adalah siswa. Jadi boleh tema yang sekarang diusung dari guru.
Ya, misalnya kayak Ayrin 19, temanya sudah ada 2 tema, silakan. Dan dihitung 1 tahun itu berapa JP, berapa JP. Nah, JP-nya diatur saja. Kira-kira jadwalnya boleh per minggu, boleh 1 minggu 1 hari, boleh diselipkan di antara-antara waktu, di antara jadwal, kemudian boleh per blok. Nah, nanti dibahas ya untuk membuatnya. Seperti itu. Kemudian pelajaran berbasis proyek berbeda dengan membuat proyek. Betul nggak? Halo, betul nggak? Pelajaran berbasis proyek berbeda dengan membuat proyek. Betul nggak berbeda? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul, kan. Kak, dan matematika untuk menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas. Kira-kira ini berbasis proyek atau membuat proyek? Membuat proyek itu produk ya. Kira-kira. Bisa ada yang jawab? Apa-apa. Meluncurkan. Murid meluncurkan roket botol di akhir pelajaran. Kolaborasi antara mata pelajaran fisika dan matematika untuk menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas. Dia menciptakan, setelah diajarkan oleh guru, kemudian dia buat, bisa meluncurkan botol, ya, roket botol. Kira-kira berbasis proyek atau membuat proyek? Ya. Iya. Membuat Alasannya proyek, Pak. Buat proyek, Pak. Membuat apa? Alasannya apa membuat? Karena terdiferensi pembelajaran. Karena proses pembelajaran. Terus lainnya? Itu ide dari siapa? Ide dari siapa? dari murid. Dari murid. Coba, murid meluncurkan roket botol di akhir pelajaran. Kolaborasi antara mata pelajaran fisika dan matematika untuk menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas. Kira-kira itu disuruh siapa? Awalnya. Program siapa? Program sekolah Program? kali ya. Program. Dia program guru kan dia ngajar ya. Sebagai guru. Betul kan? Iya, gurunya, Program Pak. guru, Pak. Program Gurunya. guru. Bukan, iya, bukannya siswa ya. Kalau idenya dari guru, kemudian hasilnya sama, berarti berbasis proyek atau membuat proyek? Project, Pak. Kalau berbasis membuat. Kalau berbasis proyek tadi kan ingat kita awal berbasis proyek itu idenya dari siswa. Oh, ide Iya. Siswa ya kan ya. Terus yang tahu masalah siswa, terus dibayangkan oleh siswa, lalu di prototype, dicoret-coret, lalu aksi. Semuanya siswa. Nah, kalau ini idenya dari siapa? Guru. Guru. Tujuan Guru. CP ini kan ya, tujuan CP. Ya, sesuai Misalnya, CP. dalam iya TP-nya anak dapat meluncurkan, gitu kan ya. Nah, berarti itu adalah membuat project atau produk. Produk. Kalau guru kelas 1 nih misalnya, dia iseng-iseng, ayo anak-anak kita buat burung-burungan. Ambil, bawa kertas, lalu dilipat, diajarkan cara melipat sampai jadi burung. Itu berbasis project atau membuat project? Membuat project. Membuat, Pak. Project. Nah, jadi itu bukannya profil ya, bukan project profil. Itu kan suruh guru. Ya. Kemudian hasilnya sama, burung-burungan. Jadi membuat project. Itu jangan salah. Jangan sampai salah. Kita contohnya nih. Misalnya, ayo anak-anak besok kita membuat telur asin. Adik sendiri. Buat telur asin ya. Ya, idenya ide dari guru nih. Buatlah telur asin. Akhirnya tidak ada telur asin. Jadi telur asin. Kira-kira itu berbasis project atau membuat project?
Membuat project. Membuat Membuat proyek. Ya. project. Karena idenya dari guru. Guru. Itu bisa pelajaran SBDP, ya. Bisa pelajaran apa namanya? Kalau kurikulum mereka SBDP ada, keterampilan ada ya? Seni rupa. Seni. Seni ya. Seni. Ya, seni ya. Atau kaitan bisa pelajaran IPAS ya, bisa. Jadi itu kita perlu bedakan antara berbasis proyek dengan membuat proyek. Ada lagi, ayo kita buat sayur gabus ya, gabus. Tapi yang nyuruh guru, akhirnya yang buat malah bersama orang Orang tuanya. tuanya. Kira-kira itu berbasis proyek atau membuat proyek? Membuat Membuat Iya. project. Membuat proyek. Yang makan guru ntar sama sekolah, ya sama pengawas ikut. Nah, kalau bisa saja itu dijadikan basis proyek, tapi idenya dari siswa. Misalnya membuat sayur asem, bagaimana buat asem, meracik dan sebagainya, belanja dia, biar dia mengalami. Dia mengalami seperti apa, ya membuat sayur asem, silakan saja. Nanti kan hasilnya beda-beda. Andai kata dia menyayur asemnya itu tidak asem, atau bagaimana gagal, itu boleh nggak? boleh. 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 Ya kan tidak selalu berhasil ya. Namanya Iya. juga berbasis proyek pembelajaran. Yang dinilai apanya? Prosesnya. Prosesnya. Karakternya. Yang tadi tujuannya profil pelajar Pancasila. Pancasila. Itu yang nilai. Nanti ada targetnya dalam pembuatan nanti ya. Nanti Bu Siti kalau nggak salah. Yang lanjut. Nah, berarti adalah membuat proyek nanti ini ya, yang botol itu. Kemudian, nah, berbasis proyek atau membuat proyek nih. Murid mencari tahu isu kerusakan lingkungan dan mencari tahu penyebabnya setelah murid merencanakan sebuah kampanye peduli lingkungan kepada warga di sekitar lingkungan. Berbasis project. Kira berbasis proyek atau membuat Berbasis alasannya? project. Karena Karena siswa mencari info. Iya, infonya mencari dari sendiri. siswa itu ya, mencari sendiri. Kemudian murid merencanakan sendiri bagaimana nih. Kemudian dia mengkampanyekan, maksudnya mengkampanyekan lingkungan dengan membuat poster atau dengan membuat dia punya Facebook ya itu. Nah, itu namanya berarti berbasis project. Ya, oke. Kita lanjut. Jawabnya berbasis project. Ya, berbasis project atau membuat project nih. Murid melakukan observasi mengenai sampah plastik yang meningkat dan diminta membuat poster memerangi sampah plastik dan digantung di kelas. Membuat project. Yang menjawab berbasis project. Yang Membuat menjawab project. ya, alasannya apa membuat project? Kan itu membuat poster itu. Membuat Ada hasilnya atau produknya. membuat posternya itu. Membuat poster. Betul, Ada ide hasilnya apa atau dari produknya. siapa? Ide dari guru. Murid ya, siswa. Ya. Tapi sampah plastik yang meningkat dan diminta, ingat ya. Diminta membuat poster. Membuat poster. Ya. Nah, digantungkan di kelas berarti produknya sama ya. Posternya sama. Nah, berarti Tapi itu kan bentuknya berbeda-beda, Pak. bentuk apanya itu? Kita lihat ya. Murid Bentuk melakukan dari- observasi mengenai sampah plastik yang meningkat dan diminta, ingat, diminta siapa yang minta berarti? Guru. Idenya dari siapa yang nyuruh? Guru, bukan siswa kan? Ya. Iya. Jadi yang menyuruh guru. Seperti misalnya besok pagi, ayo kita operasi semut membersihkan sampah. Semua lingkungan sekolah sampah. Akhirnya bersihlah sampah. Hasilnya sampah itu ditaruh di tong sampah biar rapi. Itu kira-kira yang tadi barusan membuat project atau berbasis project? Berbasis project. Tadi yang sampah.
sampah? Membuat proyek, Pak. Buat proyek karena yang nyuruh guru dan itu program sekolah. Ya, ya. Ini juga sama karena hasilnya sama ya, sampah plastik dan digantungkan di kelas. Posternya sama, disuruh oleh guru memerangi sampah. Membuat bagaimana sampah. Sampah adalah poster. Kalau berdiferensi berarti ada yang poster, ada yang di Facebook, ada yang kampanye langsung itu. Nah, kalau memang idenya dari guru, dari siswa, dia menyelesaikan sendiri, dia mau memamerkan sendiri, beda-beda, beda-beda, dia datang ke kelas-kelas, nah itu beda ya, itu beda. Dia harus dibedakan antara berbasis proyek dengan membuat proyek. Ya, kita harus memahami. Ya, saya izin nih untuk guru-guru Purak pasti bisa. Maksud saya jangan sampai ada miskonsepsi. Saya pernah dengan Pak Ronald berbincang-bincang karena saya dekat dengan Pak Ronald, masih ada miskonsepsi dalam P5. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf karena memang ya inginnya inginnya nyohor gitu. Kayak orang Bogor, maaf, biar terkuasa nyohor, buatlah panggung sekian belas juta gitu. Tapi yang dagang adalah orang tua kemudian dan sebagainya. Nah, itu kan miskonsepsi ya. Nah, mulai sekarang kita tidak selalu dipamerkan. Yang penting yang dinilai adalah prosesnya. Yang tadi kan ditentukan nanti dalam temanya itu apa, sasarannya apa, tujuannya seperti apa. Kalau misalnya membuat panggung hidup berkelanjutan ya, kan sampah tuh. Setelah membuat panggung, sampahnya jadi banyak. Nah, berarti kan karakternya nggak meningkat. Yang tujuannya adalah supaya anak itu karakternya yang berubah. Kalau mohon maaf, tadi saya ke sesuatu SD pagi, sampah berserakan. Tidak peduli sampah dari tempat sampah ada yang melebar kemana-mana dan sebagainya. Nah, itu berarti basis proyeknya P5-nya belum mengena ke anak. Iya, belum mengena. Nah, kalau sudah berbasis proyek, tidak ada lagi sampah yang berserakan. Tidak ada lagi yang membuang makanan itu di sembarang tempat. Sudah tertata. Dan kalau yang berarti kalau kita mulai dari guru juga ini. Kalau yang merokok berarti kan tidak sembarang tempat membuang ratu rokoknya, supaya jangan anak tahu gitu. Nah, itu kan kita juga itu. Mohon maaf ini. Kemudian tadi membuat proyek ya. Lanjutnya. Nah, ini kalau di SMP nih. Berbasis proyek atau bukan? Pemilihan ketua OSIS yang diadakan oleh murid sebagai panitia pemilihan. Ini kan demokrasi ya, apa itu? Suara demokrasi kalau nggak salah. Musyawarah. Ya, musyawarah ya, demokrasi. Kalau SD nggak ada ya. Ini kira-kira apa? Berbasis proyek atau bukan? Bukan ya. Kenapa bukan? Karena bukan produk yang dihasilkan ya, atau barang. Ya, andai kata tidak pemilihan ketua OSIS, masalah nggak sih? Bagi siswa? Nggak ada masalah ya? Yang ini program siapa ini programnya? Program dari sekolah. Nah, sekolah. Bukan program siswa ya? Bukan. Nah, berarti yang seperti ini adalah bukan berbasis proyek. Jadi misalnya, oh ya kita pemilihan pramuka, kalau pramuka itu pernah misalnya apa tuh? Pemilihan baru, Pinru dan sebagainya. Itu berarti bukan berbasis proyek ya, bukan. Itu adalah produk. Memang sudah seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Berarti memang bukan? Nah, sekarang lanjut. Berbasis proyek atau bukan? Murid mencari tahu isu penyebab sering terjadinya bully dan konflik antar murid. Setelahnya, murid merencanakan sebuah kampanye anti bully dengan berbagai produk kampanye seperti video, poster, atau orasi. Berbasis proyek. Ya, sudah mulai kita pahami ya. Jadi isunya
murid yang mencari isu. Ya, semuanya serba murid. Murid yang Serba murid. Beberapa Iya. murid terus itunya berbeda-beda. Iya, Hasilnya, berbeda-beda. hasil produknya, Hasil beda-beda. Ada yang hasil video, ada produknya yang poster, beda-beda. dan orasi. Iya. Nah, ini saya temui, bahkan saya sudah konfirmasi ke guru-guru, masih banyak anak-anak kita itu suka ngatain, dah kata bahasa Bekasinya, orang apa? Nama orang tua, betul nggak? Tuh. Iya. 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 Nah, itu bisa kita fasilitasi bagaimana agar tema itu dia tahu masalahnya. Ini bisa dicari oleh siswa, jangan kita ya. Dia cari, eh, mencari tahu seperti apa. Setelah dia tahu penyebabnya, lalu bagaimana caranya, bisa dia yang apa namanya, yang mengkampanyekan bahwa bullying itu tidak boleh. Gitu. Usahakan ini di kelas 4 dan 5, kata gurunya sering terjadi menyebut nama temannya dan nama bapaknya atau nama ibunya. Itu bullying. Bahkan ini ada dari Darussalam kan ya? Ada Darussalam nggak? Ada ya? Ada. Ada. Nah, saya pernah ngobrol dengan Pak Sutoyo bahwa di Darussalam itu literasi masih bagus, tapi yang giliran itu bullyingnya, pelecehan seksualnya, kenapa? Karena yang memang ternyata setelah menonton video pembelajarannya itu bercuit saja termasuk bully. Tweet gitu. Misalnya godain teman-temannya. Itu termasuk bully. Dalam waktu apa pada PBD-nya, perencanaan bersenjatanya dibuka MM-nya, ternyata kenapa itu nilainya jelek dalam pelecehan seksualnya. Nah, karena itu setelah dibuka oleh pas itu ditonton, oh ini penyebabnya. Oleh karena itu, bagaimana sikap guru terhadap anak-anak yang bullying ini? Ya, dari isu bullying ini, dari kata bahasa Bekasi yang suka ngata-ngatain bapak ibunya, bagaimana supaya dia itu tidak lagi dijadikan itu sebuah basis project itu. Dengan isu ini, mudah-mudahan tahun depan, semester depan tidak ada lagi yang namanya bullying. Ya, semoga ya kita laksanakan itu ini di sekolah. Oke. Jadi berbasis project. Nah, berbasis project atau bukan? Gerakan membersihkan sekolah. Seluruh murid membersihkan sekolah dan menanam tanaman hijau sesuai dengan program hijaukan sekolah. berbasis Berbasis project. Project. Alasannya? Berbasis project alasannya? bukan berbasis Bukan. Bukan. Apa alasannya bukan, Ibu? Kira-kira? Kan itu sekolah yang program bukan ide dari program sekolah. sekolah. Berarti Bukan kalau dari ide program murid. ya, berarti bukan ya. Kalau berbasis project berarti ide dari murid ya, bukannya dari guru. Kalau murid sudah sadar, sudah tahu masalahnya, kan harus dia cari masalah. Dia itu kan menemukan, oh ini ada sampah. Temukan. Setelah ditemukan, dia membayangkan apa ini kira-kira sampah. Setelah dibayangkan, dicoret-coret, dia prototype gitu, dicoret-coret bagaimana buatnya dan uh, dikampanyekan. Itu boleh berbasis proyek. Tapi kalau ini suruhan murid biasanya, suruhan guru, Suruhan sekolah. suruhan sekolah, Program. kata guru olahraga, sebelum misalnya dia olahraga disuruh bersihin sampah. Nah, jadi adalah bukan berbasis project, ya, bukan ya. Selanjutnya, nah, proses kunci pembelajaran berbasis project yang pertama mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah. Nah, kemudian menghasilkan Hasilkan ide. ide. Nah, membuat prototipe penguji atau coret-coretan ya. Membuat kerangka prototipe. Mendefinisikan masalah itu menemukan. Menemukan. Setelah menemukan, membayangkan ini kalau sampah tadi. Oh, sampah ini berserakan di mana-mana dan sebagainya, tukang dagang dan sebagainya. Itu siswa yang menemukan. Harus tidak temukan ide, membayangkan. Kita apain nih? Ayo kita ini. Dia bersuara. Nah, kita sebagai fasilitator, ingat bukan guru ya.
kita sebagai fasilitator merangsang, ya silakan diapain. Nah, kita arahkan, tapi kita jangan mengajari, dia yang lakukan, dia yang terus semuanya. Lalu oleh dia dibuat prototipe, dibuat coret-coretannya, Prototipe tuh, ya rancangannya, yang nyoret-nyoret ya silakan seperti apa. Setelah udah lakukan, baru dibagikan. Nah, ada 4 ini panel ini bisa, ya itu namanya berbasis project. Lalu atau pengenalan kontekstual, aksi, refleksi, tindak lanjut. Nah, itu proses kunci pembelajaran ya, berbasis project. Nah, lalu bagaimana selama ini di sekolah dalam apa namanya? koordinator fasilitator. Lalu bagaimana tim fasilitator? Kan ada koordinator fasilitator, ada tim fasilitator. Ya, ada biasanya, mohon maaf, kadang-kadang guru bidang, lalu saya ngapain nih guru olahraga? Boleh nggak ikut campur menjadi apa berbasis ikut campur ke dalam P5? Jawabannya harus ikut. Harus. Iya, harus. Karena ingat, pelajaran guru agama di situ harusnya 4 jam. Tetapi tetap mungkin 3 jam. Yang 1 jamnya lagi buat P5. Coba lihat di struktur kurikulum di PMM buka, Merdeka Belajar buka, kemudian struktur kurikulum, lihat kelas 1 sampai kelas 6. Itu hanya 3 jam agama, 1 jamnya buat project. Ya, jadi guru bidang bahkan harus, bukan jangan ngapain. Ada anggapan di sekolah lain bahwa pelajaran, kata dia, pelajaran P5 itu pelajaran kosong. Besok apa? Minggu hari Jumat P5 nyantai. Nah, jangan sampai ada anggapan seperti itu. Atau di 2 jam pelajaran terakhir. Oh, besok pelajaran kosong nih 2 jam. Ya berarti pastornya tidak merangkum seperti apa pembelajaran P5. Jangan sampai ada anggapan bahwa giliran pelajaran P5 anggap anak-anak itu pelajaran kosong. Justru di pelajaran P5 itu kalau misalnya jadwalnya per hari, itu adalah pelajaran memang penanaman karakter, bukan dianggap pelajaran kosong. Itu. Mudah-mudahan ya, jangan anggapan begitu. Kalau misalnya nanti saya ke sekolah, pelajaran apa? Oh, lagi nyantai Pak, ini pelajaran P5, nggak ada itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang berikutnya, masih bisa ya. Yang berikutnya proses berpikir desain. Seorang insinyur, misalnya kan ada empati. Empati itu apa ya? Menaruh diri ya. Peduli ya, peduli orang lain ya. Ya. Kemudian mengidentifikasi masalah. Identifikasi. Kemudian ada curah ide. Ada prototipe. Rancang. Kemudian dites dan diluncurkan. Jadi kalau seorang insinyur dalam membuat jembatan, berarti dia harus mendesain bahwa dia itu empati. Artinya di daerah mana nih kira-kira membuat jembatannya. Terus kira-kira yang di daerah itu dilalui mobil apa, beratnya seperti apa. Kan harus membayangkan. Lalu diidentifikasi, oh itu mobilnya sekian ton dan sebagainya. Nah, setelah dibayangkan, diidentifikasi, kemudian curah ide, dicurahkan ya situ. Dibuat kerangkanya, dibuat apanya itu, coret-coretannya, lalu dites dan diluncurkan. Nah, kita sebagai fasilitator seperti itu ya di anak dalam. Ya, ada yang telepon, biar aja. Oke, lanjut. Nah, ini apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi
yang kita lakukan bermanfaat buat kita, ya bermanfaat buat eh, apa namanya, buat diri sendiri, buat bermanfaat buat bangsanya dan manusia pada umumnya. Insya Allah ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Apakah produk project profil harus berhasil supaya nilainya bagus? Kira-kira? Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya? Apakah project profil harus berhasil supaya nilainya bagus? Tidak. Tidak, Pak. Ya, ya. Apa harus harus wah, Pak, harus bagus nih. Ayo harus bagus. Harus berhasil? Apa bagaimana? Tidak. Ya, betul. Tidak. Jangan kita misalnya anak punya ide membuat supaya jadi. Nah, ya, kan dia belajar. Dia yang kita ukur, yang kita nilai apa? Yang pertama Proses. prosesnya, kemandiriannya, kompakannya, kemudian apa yang namanya, kebersamaannya, ya, lalu Gotong royong. gotong royongnya, itu semuanya itu. Jadi Bernalar tidak kritis. selalu, iya benar dan sebagainya. Itu pokoknya yang tadi itu profil pelajar Pancasila itu yang tujuannya sebenarnya. Nah, ini siapa ini ya? Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison itu katanya, dapat Pak Rona kalau dijelaskan, kalau diartikan apa Rona? I have just found that one's work. Jadi dia 10.000 kali gagal ya, betul ya? Ini 10.000 kali gagal. Dia saja Thomas Alva Edison melakukan percobaan, apa nama dia? Dia buat apa ya? Buah lampu ya. Itu 10.000 kali gagal. Setingkat Thomas Alva Edison. Apalagi anak-anak. Ya nggak apa-apa, nggak bagus juga. Yang dinilai proses dan produknya dinilai. Tapi produknya sesuai dengan kemampuannya. Kan diferensiasi sesuai dengan kemampuannya. Itu. Nah, terus ini nggak usah. Ya, ada 2 bintang dan 1 keinginan. Ya silakan saja. Ya mudah-mudahan pembelajaran ini kita saling sharing. Jika ya saya mungkin salah menerangkannya, kita sharing tidak apa-apa. Dan saya sebagai pengawas tidak selalu ingin menerima pendapat. Bisa saja pembelajarannya dari Bapak Ibu, apalagi sudah jadi guru penggerak yang sudah ditatar oleh fasilitator, kemudian oleh PP, ya mungkin lebih hebat ya. Tapi kita sharing saja di sini. Ya, silakan saja. Saya tercerahkan dengan apa? Kemudian saya tercerahkan dengan titik-titik. Saya ingin belajar lagi tentang apa bagi yang belum. Tapi kalau bagi guru penggerak, ya mangga. Tuh, silakan. Ya, itu saya barangkali sekelumit tentang memahami proyek profil kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan di kita ini penerapannya jangan sampai salah ya, jangan sampai kita guru yang kesana kesini, yang repot dan sebagainya, pada anak diam saja, akhirnya dikatakan pelajaran kosong gitu. Semoga ya dengan pemahaman ini dulu ya kita untuk melakukan proyek profil atau P5 itu tidak miskonsepsi lagi. Dan kalau memang Bapak Ibu ingin penasaran, tadi lihat ada pedoman, baca ya. Kemudian ada dimensinya, ada elemennya, ada sebenarnya baca itu. Itu saja saya buka sesi pertanyaan, kita sharing ya. Kalau saya misalnya tidak salah dalam menjawab atau kurang halus, mangga ada guru-guru penggerak yang memang sudah mumpuni kita ini, dan kita ini mungkin ada 100 ya, termasuk kita eh, para partisipan. Mudah-mudahan kita saling saling. Eh, Sementara saya tutup. Nanti ada pertanyaan. Bila topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tarif yang sudah memaparkan materinya dengan begitu jelas, dan alhamdulillah saya juga secara pribadi sudah agak mengerti nih Pak.
sudah bisa membedakan dan sudah bisa merubah dalam arti mindset bahwa kita harus dapat membedakan antara membuat proyek dengan berbasis proyek tersebut. Baik, alhamdulillah pemaparan materi sudah disampaikan oleh Bapak Tarip, maka kurang lebih masih ada 10 menit atau 15 menit ya untuk sesi pertanyaan. Untuk itu kita akan buka dan dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta silakan nanti memencet tombol raise hand, kemudian peserta harus menyebutkan identitas. Barangkali kita akan batasi saja ya, karena waktunya sudah demikian mepet, barangkali hanya bisa disampaikan 1 atau 2 pertanyaan saja. Untuk itu kami buka sesi diskusi ini. Kami persilakan untuk kepada peserta atau audiens. Enggak, Bapak Ibu, kita silakan. diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak, mau tanya. Ini saya maaf tapi nggak raise hand ya Pak. Soalnya nih laptopnya nggak bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Alawiyah dari SDN PKNJ 4. Tadi itu kita kan harus membedakan ya Pak antara berbasis produk sama hasil ya Pak. Tapi kan kalau untuk tingkat SD, kalau tidak dituntun oleh gurunya, itu kan kayaknya anak belum bisa Pak. Nah yang saya tanyakan bagaimana cara kita menumbuhkan kreativitas anak agar dia bisa bergerak sendiri. Itu bagaimana caranya ya Pak? Untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi. Ya, oke. Ada langsung jawab apa bagaimana, host? Apa namanya? Mau langsung aja barangkali Pak, langsung dijawab dulu nanti untuk menunggu pertanyaan berikutnya. Ya, kita kembali ke konsep project profil. Bahwa project profil itu yang pertama isu dari anak, ya, ide dari anak, yang memecahkan masalah juga anak, yang memberikan apa namanya itu share atau apa sharing atau apa itu ada anak. Nah, kita guru hanya memfasilitasi, menstimulus, membuat dia itu agar terangsang untuk mencari ide, untuk dia bisa memecahkan masalah. Tentunya beda antara kelas 1 dengan kelas 4. Caranya beda. Ya, bagaimana menstimulus anak kelas 1 agar dia itu punya ide tentang sampah atau tentang misalnya jalan-jalan dia misalnya ada daun dan sebagainya gitu, punya ide. Nah, seperti apa nanti daun? Misalnya contoh ketika dia diajak keliling oleh gurunya, dia menemukan daun banyak, kita perkah daun. Nanti dia ngobrol misalnya, oh daun banyak ini ya, buat apa ya ini? Oh, berarti bisa ini dijemur, buat lapisan apa namanya pemisah buku dan sebagainya. Nah, kalau kita mendengar itu, tumbuhkan semangat dia, kita support, oh iya silakan, diapakan, itu di daun apa dan sebagainya. Itu mungkin kelas 1 begitu, ya. Yang memang masih kita perlu ingat apa namanya, si fasilitator itu sebagai koordinator harus memahami dulu, mohon maaf, baca dulu itu buku panduannya yang saya share tadi atau sudah punya, dibaca berulang-ulang. Saya juga baca ya, baca berulang, saya juga dari situ baca berulang-ulang. Kemudian bagaimana seorang fasilitator itu agar memahami bahwa dia adalah seorang fasilitator, bukan guru. Itu langkah-langkah seperti apa. Kelas 1 mungkin tahu, kelas 1 ada pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Ingat, anak itu tidak semuanya pinter. Ada yang kurang pinter, ada yang pinter, ada yang sangat pinter. Nah, tentunya kita layani, namanya pembelajaran berdiferensiasi, kita layani, semuanya kita layani. Di kelompok kami dia kelompok dan sebagainya. Nah, kalau dalam
project profil pun ya mungkin langkah-langkahnya disesuaikan dengan fasenya. Kalau fase A beda dengan fase B ya. Fase B. Kelas 4 fase B ya. Fase B. Fase B ya. Nah, baik ya, beda. Tentunya Ibu dan Bapak guru lebih tahu kalau anak kelas 4 seperti apa. Ya, mungkin jawabannya ada di Bapak Ibu. Tapi itu pun jawaban saya tidak mutlak. Karena inti kita sharing, barangkali ada guru penggerak punya jawaban yang lebih mengena untuk Ibu siapa ya? Bu Tuti, Pak. Bu Tuti ya. Mungkin situ ada Pak Agus, ada Pak Idang, ada Pak Rona, ada Bu Cucu kalau nggak salah. Ada Bu Cucu gitu ya. Ya silakan. Kita sharing. Sharing. Saya saya jadi saya itu kadang-kadang suka ATP. Bukan alu 7 belajar apa? Ambil, tiru, Tiru. plak, plak gitu. Bukan ATM ya, Pak? Bukan. Jadi ATP. Kalau ATP kan ambil, amati, tiru, modifikasi. Tapi ini ATP. Nanti nanti mungkin saja modul ajar Bapak Ibu setelah saya lihat ATP. Modul ajar ya atau proyeknya. Jadi ambil, Tiru, tiru, plak, Plek, plek. plak. jangan, jangan itu. Yang kita dikembangkan ATM lah gitu dimodifikasi. Setelah modifikasi apa di ATM S ya disesuaikan ya. Iya. Sesuaikan. Disesuaikan itu yang enak jangan ATP ya. Tapi bukan lagi tujuh pelajaran. Ya silakan dari Pak Ronald atau dari Pak Agus. Ya mangga kita kan berkolaborasi ini ya. Nah, silakan. Saya seperti itu. Kira-kira atau tadi Bu Siti yang dari Anaja, oh ya. Ada nggak ada? Gimana kira-kira Ibu ada jawaban yang lain? Kita sini kita sama ya, bukan tidak ada pengawas, tidak ada kepala sekolah, semuanya kita kalau apa komunitas belajar bersama, sharing bersama, bahkan nanti itu kita ingin ada praktek baik dari guru kelas 1, dari kelas 4 dan sebagainya. Kita sama-sama ya. Oke. Gimana? Pak Agus, menurut Pak Agus? Pak Ronald? Barangkali yang lain dulu. Pak Ronald Ya, barangkali. Pak Ronald. Gimana Pak Ronald? Nah, Pak Cukup, Ronald Pak, enggak. cukup. Oh. Gitu Bu Siti, Bu Tuti ya. Bu Iya, Tuti Pak. Iya, Pak. barangkali Siap. itu. Jadi sesuai dengan pasnya. Ya mudah-mudahan Ibu nggak puas ya. Ntar puasnya sama bapaknya. Ya. Yang lain silakan. Nah, itu Satu sesi S1 pertanyaan lagi barangkali Pak. Karena ya, sudah mangga. menunjukkan waktu pukul Jangan 21 ngantuk ya. ini. Satu Ya. pertanyaan lagi. Ya. Nggak ada? Itu. Mangga silakan Ibu Yaya. Dua ya, mangga. Silakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf Pak, suaranya serak. Saya dari SDN Kayu Ringin Jaya 1 ingin menanyakan. Tadi kan kita udah jawab bersama. Kalau produk itu kan nggak harus ditampilkan ketika panen raya ya Pak. Iya. Oke, kalau seandainya kita ingin menampilkan di panen raya, itu baiknya di awal semester 1 atau ketika di akhir semester akhir atau semester genap, Pak. Kalau jika kita ingin memamerkan hasil produk yang anak telah buat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada istilah pesta puncak tema ya, puncak tema panen raya. Ya. Tadi kita sepakat ya bahwa proyek profil tidak selalu menghasilkan barang ya, produknya. Kan bisa perilaku ya dan sebagainya. Nah, tadi boleh kapan itu kalau seandainya ada barang pesta panen rayanya, yaitu eh, bisa boleh per semester, boleh akhir tahun. Kalau misalnya mau akhir tahun, ya misalnya sekalian pentas seni, terus menampilkan karya-karyanya, ya, itu produk-produknya yang sudah dibuat, tapi disesuaikan. Ya. Itu kan udah dinilai prosesnya tuh, proses dinilai oleh di buku apa di rapotnya yang dibuat Corona itu sudah ada. Nah, pada saat dia itu sudah pentas panen raya, kira-kira dinilai nggak Bu ya kira-kira?
Ya udah ada Pak, Ya nilainya udah kan udah ada nilainya, iya. diproses. Ya udah betul, udah proses. Tapi ingat, selain proses juga produk dinilai ya. Ya, kalau produk nilai kasihan. Sudah orang merancang, membuat mesin, sampai capek-capek, berminggu-minggu, sampai menghasilkan mesin motor. Kan ada proses itu. Ya produknya juga dinilai. Andai kata produknya nggak berhasil, berarti diulang. Kita cari seorang insinyur. Andai kata nanti anak membuat tadi isu sampah itu dia membuat pengolahan sampah tidak berhasil karena memang fasilitator juga tidak ahli itu, kita mendatangkan orang yang ahli sampah. Misalnya dari sumur batu, ada yang suka milah-milah sampah itu ada. Jadi sampah bisa dibuat jadi pupuk. Mesinnya seperti apa dan sebagainya. Jadi tidak, andai kata dia berhasil pun tidak apa-apa. Jadi kalau pesta panennya, mangga itu kan terserah kok apa namanya koordinasi dengan orang tua. Jangan sampai memberatkan orang tua. Ada suatu sekolah mungkin di antah berantah sana ada mengeluh, gara-gara ada P5 ini setiap 6 bulan pentas. Apa bayaran apa patungan tenda, patungan air dan sebagainya. Jangan sampai ada seperti itu. Ya, usahakan bahwa itu adalah seminimal mungkin. Yang penting penanaman karakter anak yang paling penting supaya perilaku anaknya itu menjadi berakhlakul karimah. Itu barangkali Bu Yaya. Ya, mudah-mudahan Oke, nggak puas biar baca bukunya. Ya, barangkali terus itu Pak, gimana? cukup. Ya, Oke Pak, terima kasih. gimana Pak Agus? Mangga. Siap. Saya kira cukup Bapak karena sudah waktunya sudah selesai.